ayat 78, halaman 276. 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian. Ayat 78. Wallahu, dan Allah, akhrajakum, mengeluarkan kalian, mim butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Wa ja'ala, dan dia menjadikan lakum, bagi kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Dalam hari ini fungsi hati itu bukan liver, tapi akal untuk berpikir. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Hakikatnya tidak ada orang yang lahir dengan membawa ilmu. Jadi ilmu yang kita capai adalah berkat rahmat Allah, ma'unah Allah, dan ikhtiar kita. Jadi kalau orang itu memutuskan untuk tidak mencari ilmu, ya dia akan meninggal dalam kebodohan. Karena apa? Kembali lagi bahwa tidak ada orang yang lahir dengan membawa ilmu. Berbeda halnya dengan harta. Orang yang sangat kaya, terus anaknya males, apakah si anak itu bisa kaya? Bisa, karena harta kekayaan itu bisa diwariskan. Tidak begitu dengan ilmu. Orang yang sangat alim, gitu, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi anaknya males, akhirnya anaknya bodoh, gitu kan. Nah, sebaliknya, orang tua yang biasa-biasa, misal pedagang, petani, pegawai, dan sebagainya, tapi anaknya tekun, bisa nggak anaknya jadi ulama? Bisa. Nah, karena apa? Ilmu itu tidak diwariskan. Sebagaimana syair dalam Diwan Asy-Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada orang yang lahir dengan berstatus orang yang alim. Karena tidak ada orang yang lahir langsung membawa ilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Orang yang berilmu dengan yang tidak, itu sangat berbeda. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idzal tafat alaihil jahafilu. Orang ibaratnya sekarang anaknya pejabat, nah, pembesar kan, tapi kalau dia tanpa ilmu dia akan kelihatan kecil. Wa inna saghiral qaumi in kana alima, sebaliknya ketika orang kecil, ya, misal penduduk biasa, tapi dia punya ilmu, kabirun idza radat ilaihil mahafilu, dia akan menjadi besar, ya, karena keilmuannya itu. Ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Innallaha ta'ala yubghidhu kulla 'alimin fid dunya wa jahilun fil akhirah. Allah itu sangat murka
kepada orang yang pandai ilmu dunia tapi dia bodoh ilmu akhirat. Karena apa? Dia punya kecerdasan, tetapi kecerdasannya hanya digunakan untuk ilmu dunia. Nah, kalau ketika dia alim dunia terus dia bodoh ilmu akhirat, itu Allah sangat membencinya. Innallaha yubghidhu kulla alimin fid dunya wa jahilun bil akhirah. Allah sangat membenci orang yang pandai ilmu dunia akan tetapi dia itu bodoh ilmu akhirat. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata yang dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab An-Nawawi, la an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna lidunya kulluha fi sabilillah taala. Hasan Al-Basri berkata seperti ini, ketika aku mengajari satu bab terkait ilmu dan aku mengajarkannya kepada seorang muslim, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah seisi dunia. Ya. Karena ketika seseorang itu mengajarkan suatu ilmu, yang diajari itu akhirnya tahu mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil, mana kebenaran, mana keburukan, sehingga mendapatkan ridho Allah. Oke. Cukup? Nah, kita bahas nahwu sorobnya dulu. Nah, sekarang baru banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, i'rabnya apa? Kenapa rofa? Hah? Hah? Masa fa'il? Kalau fa'il ada fi'ilnya enggak? Nah, berarti ini jelas bukan fa'il. Maf'ul bihi i'rabnya apa? Apa? Ini rofa karena mubtada. Iya enggak? Bawahnya ada enggak tulisan mubtada? Huruf mubtada. Ya, yang warna pink itu loh. Mubtada i'rabnya rofa. Doma kalau isim mufrad ya. Tapi jangan baca dulu. Yang di bawah itu untuk ibaratnya membuktikan hipotesis kita. Oh, menurut saya fa'il, menurut saya mubtada. Lah, baru lihat yang di bawah. Ya. Wallahu i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya mana? Akhrajakum. Khobar i'rabnya emang saya ngajari kalau khobar itu nasab. Oh iya. Hah? Rofa apa nasab apa jer? Khobar. Nah ini apa? Khobar, mufrad, ghairu mufrad, mufrad, ghairu mufrad, jumlah, sibuk jumlah. Ini agak mikir nggak apa ya? Khobar itu ada dua. Khobar mufrad sama ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada dua. Jumlah sama
Syibhul jumlah. Jumlah ada dua. Ismiyah, khususiyah. Ini pembagian apa? Khobar. Khobar itu aslinya itu rofa. Contohnya Allahu Ghafurun. Ya. Allahu irabnya apa? Kenapa rofa? Tata. Ghafurun irabnya apa? Kenapa rofa? Tapi ingat, khobar itu ada kalanya mufrad, ada ghairu mufrad. Ini contoh yang khobar mufrad. Mufrad tunggal. Ghafurun itu satu atau dua? Satu. Nah, sekarang kita bahas yang khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu tidak satu. Contoh, syibhul jumlah, saya ambil contoh syibhul jumlah ya. Khobar syibhul jumlah. Zaitun fil masjidi. Ini katanya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Zaid di dalam rumah. Ini mubtada khabar bukan? Oh, Zaid di dalam masjid. Ini mubtada khabar bukan? Nah, ini mubtada fil masjidi jadi khobar. Ini kenapa aslinya khobar kan rofa? Ini dibaca jar karena ada huruf jar. Jadi meskipun menempati posisi khobar sebagai rofa, tapi ini kalah. Jadi gini, kalau rofa ini kelihatan nggak yang merafakan? Nggak kelihatan kan yang merafakan? Perbedaannya dengan jarnya ini. Ini yang mengejarkan kelihatan nggak? Fi kan? Nah ini namanya amil lafzi, ini amil maknawi. Ini contoh khobar syibhul jumlah. Khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu lebih dari satu berupa syibhul jumlah. Nah, kalau khobar berupa jumlah fi'liyah, contohnya ini. Wallahu, ini mubtada ya. Wallahu akhrajakum. Allah mengeluarkan kalian. Mengeluarkan ini khobar ya enggak? Tapi khobarnya berupa kata kerja mengeluarkan kalian. Mengeluarkan kalian itu apa namanya? Kata kerja fi'il fa'il bukan? Fi'il madhi, kalau fi'il perlu fa'il enggak? Fa'il enggak? Kalau kata kerja perlu subjeknya enggak? Nah, ini bentuknya khobar bukan? Nah, ini namanya khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Karena apa? Khobarnya ini berupa fi'il. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apapun. Itu kan khobarnya kan panjang sekali. Nah, khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Pusing? Nah, kalau pusing nanti. Jadi gini, saya itu lagi mencari kitab terjemahan Jurumiyah yang simple, yang sederhana. Nah, nanti kalau saya sudah menemukan dari beberapa itu, nanti insya Allah saya belikan. Jadi Pak, Bu, buka kayak gini. Kan enak, buka halaman ini. Nah, jadi nanti bisa dipelajari. Nah, untuk kalau sorof, alhamdulillah sudah nemu. Kalau nahwu itu saya masih nyari mana yang penjelasannya nggak ribet dan itu enak. Jadi untuk sementara bisa dipaham ya. Kenapa? Ulangi, ya nanti saya ulangi. Lihat saya dulu sebelum saya ulangi. Menurut Imam Suyuti, mukjizat Nabi itu ada dua. Mukjizat yang
bisa dirasakan oleh panca indera dan mukjizat yang tidak cukup dengan panca indera. Kalau mukjizat dengan panca indera itu seperti mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu mudah nggak kalau mukjizat dengan panca indera? Mudah kan? Karena itu bisa disaksikan oleh mata gitu. Kalau Bani Israel menolak itu, Allah azab. Karena apa? Mukjizat sedemikian zahirnya kok masih ditolak? Ya enggak? Nah, mukjizat Al-Qur'an itu perlu mikir. Ya enggak? Karena apa ya? Enggak semua orang bisa mengagumi mukjizat Rasulullah ini gitu kan. Berbeda halnya dengan langit terbelah, ya, menghidupkan orang mati. Ya. Itu kan orang awam kan bisa meyakini itu enggak? Bisa. Tapi kalau mukjizat Rasulullah ini perlu proses yang panjang. Saya ulangi, bukan orang awam yang bisa takjub terhadap mukjizat Rasulullah melalui Al-Quran. Artinya apa? Itu perlu mikir dan kita lagi di fase itu gitu. Intinya ini ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi mukjizat itu ada yang fisik dan ada yang enggak. Nah, yang enggak itu effortnya memang lebih besar. Sesuai requestnya Pak Eko, saya ulangi ya. Mubtada khobar. Ini fokus ke khobar. Khobar itu apa? Penjelasan. Ketika ini yang diadopsi dalam bahasa Indonesia jadi kabar. Kabar kan penjelasan. Allahu ghafurun. Allah itu sesuatu yang akan dijelaskan, ingat. Ini namanya mubtada. Sesuatu yang akan dijelaskan. Allah. Kenapa dengan Allah? Penjelasannya namanya khobar, ghafurun. Mubtada khobar itu sama-sama rofa. Dari sini bisa dipaham. Sekarang kita bahas khobar. Khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ini contoh khobar mufrad karena kata tinggal. Yang ghairu mufrad itu terdiri dari dua kata minimal. Contoh, Zaidun fil masjidi. Ini berapa kata? 3. Zaidun fil masjidi. Yang mau dijelaskan siapa? Zaid berarti posisinya sebagai mubtada. Khobarnya fil masjidi. Khobarnya ini mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Tapi jumlah ismiyah atau fi'liyah? Tidak kedua-duanya. Ya enggak? Bukan, kalau ismiyah nanti dia perlu khobar lagi. Ya enggak? Kalau ismiyah kan mubtada khobar. Jadi kalau khobar ghairu mufrad, ya, khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah, khobarnya itu jadi mubtada lagi. Terus ada khobar lagi. Jadi khobarnya berupa mubtada khobar. Kenapa? Bisa. Tapi nanti ya, habis ini ya. Oke. Ini yang kita bahas itu khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Karena Pak wallahu dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian. Mengeluarkan itu adalah jumlah fi'liyah yang posisinya sebagai khobar dari lafaz Allah. Bisa dipaham? Nah, nanti kalau ini saya tulis yang jumlah khobar, jumlah ismiyah, nanti tempatnya enggak itu. Coba saya carikan yang gampang. Khobar. Oke. Coba difahami dulu.
Oke. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Mau ditulis di sini sekalian. Nah, ini contoh yang khobar jumlah fi'liyah. Terus khobar jumlah ismiyah. Zaidun ilmuhu kathirun. Zaidun, Zaid ini jadi mubtada. Ilmuhu kathirun, ilmunya banyak. Nah, ini awalnya jadi khobar. Ilmunya banyak, itu kan menjelaskan si Zaid. Tapi ilmunya banyak, itu kan ini jadi mubtada lagi. Nah, ini jadi khobar. Betul, khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Jadi Zaidun, Zaid ilmunya banyak. Ilmunya banyak itu jadi khobar. Ilmunya ini mubtada, kathirun banyak itu khobar. Jadi khobarnya itu berupa mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Ghairu mufrad. Masya Allah, seneng weh. Kenapa? Gak apa-apa Pak, wis bismillah. Udah lah wis. Nah, alhamdulillah. Bentar, kalau ada ya contohnya. Khobar. Jumlah fi'liyah. Khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Mahalnya rofa nggak kelihatan. Jadi akhrajakum itu menempati posisinya khobar. Lah itu aslinya rofa, tetapi zohirnya itu ndak rofa. Contoh ini, Zaidun fil masjidi. Fil masjidi itu khobar. Khobar itu rofa. Itu kesepakatan kita kan. Jadi fil masjidi ini menempati posisinya khobar yang seharusnya rofa. Tapi berhubung khobarnya berupa jar majrur, maka harus dibaca jar. Posisinya saja yang posisinya rofa, istilahnya mahal. Mahal itu posisi. Jadi fil masjidi itu kalau ditanya i'rabnya apa? I'rabnya jar karena ada huruf jar. Tetapi mahalnya mahal rofa karena statusnya sebagai khobar. Kalau nggak belajar nahwu nggak akan puyeng kayak gini. Wis dijalani aja. Kayaknya ada yang mau ditanyakan. Yang bingung yang mana? Gimana? Ya. Kalau fa'il itu pasti ada fi'il. Fi'il. Oh, enggak bisa. Mungkin pertanyaan gini, bagaimana membedakan Allah sebagai fa'il dengan Allah sebagai mubtada? Oke.
Jadi gini, fa'il dengan mubtada itu aslinya sama. Sama-sama subjek dalam bahasa Indonesia. Bedanya apa? Bedanya kalau fa'il itu pasti didahului oleh fi'il. Untuk itu jumlah fi'liyah. Kalau istilah fa'il pasti didahului oleh fi'il. Nah, sedangkan jumlah ismiyah pasti didahului oleh isim. Pasti. Nah, sedangkan di ayat ini wallahu, Allah itu disebutkan di awal. Wah, itu pasti tarkib mubtada. Kecuali akhrajallahu lakum, misalnya Allah mengeluarkan kalian. Akhrajakum mengeluarkan kalian, Allahu Allah. Lah itu jumlah fi'liyah. Allah pasti ditarkib sebagai fa'il karena didahului oleh fi'il. Itu ya. Gimana? Iya, betul. Contoh masih dibuka. Ayat 75 coba. Dzaraballahu. Allah membuat permisalan. Didahului oleh fi'il atau isim? Berarti posisi Allah sebagai, ya, di situ fa'il enggak? Lafadz Allah. Contoh lagi bawahnya, wa dzaraballahu. Allah sebagai fa'il. Karena apa? Fi'ilnya duluan. Coba di ayat 80. Wallahu ja'ala lakum. Allah sebagai mubtada karena tidak didahului oleh fi'il. Sudah terjawab, Andi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak Eko bingung? Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting dikunyah, dicerna, wis masuk, wallahu a'lam, kan gitu. Bapak Ibu itu orang terpilih loh. Jarang loh orang yang mau pusing-pusing kayak gini. Tapi nanti kalau kita itu paham ilmu ini, kita akan takjub, ya Allah, kok ada ya kitab suci seperti ini gitu. Khobarnya mufrad pasti rofa. Tapi nggak bisa lainnya. Memang hukum awalnya khobar itu pasti rofa. Mahalnya mahal rofa. Contoh gini, jangankan yang mabni, mu'rab muqaddar itu pun misal gini, Musa alimun. Itu tarkib mubtada khobar enggak? Mubtada khobar. Musa apa lantas jadi musuh? Enggak. Tapi kalau ditanya Musa ini irobnya apa? Rofa. Karena apa? Dia sebagai mubtada. Posisinya meskipun seakan-akan katanya tetap gitu kan.
Ada pertanyaan? Ya, ini masih pemanasan, belum panas beneran. Nanti kalau panas beneran nggak ngaji lah. Ada pertanyaan enggak? Ini kalau di foto, share di grup, orang bacanya ini mulai dari mana? Gitu. Ini ada. Nah, ya. Oh iya ya, coba. Iya ya. Sudah? Nanti kalau saya sudah ketemu bukunya, ingatkan saya bahas khobar ini lagi. Kalau ada bukunya kan lebih enak lagi. Nah ini saya bahas sekilas saja kayak gini. Karena kebetulan bahas ini. Pernah dengar nggak jin itu takjub dengan Al-Quran? Pernah dengar? Belum pernah? Hah? Oke. Buka surat Al-Jin, surat ke-72 ayat 1. Nanti kembali lagi ke situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, uhiya, telah diwahyukan ilayya, kepadaku, annahu, bahwasanya istama'a, telah mendengar nafarun, sekumpulan minal jinni, dari jin, faqalu, lantas mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, sami'na, kami mendengar Qur'anan, Al-Qur'an, ajaban, yang sangat menakjubkan. Ironisnya, banyak manusia yang nggak takjub dengan Al-Quran. Ya karena nggak belajar. Ini aslinya sindiran dari Allah. Tiap hari orang Islam baca Al-Quran, tapi kesannya hanya membaca saja. Padahal di balik ini semua, itu kita akan takjub, baik dari isinya, maupun bagaimana Allah menyampaikan redaksi melalui Al-Quran itu. Karena keindahan sastra Al-Quran itu sastra yang tidak tertandingi sepanjang sejarah manusia. Bahkan saya punya buku itu, Al-Quran, kitab sastra terbesar. Ya, kita mulai dari struktur bahasa yang sederhana. Nah, nanti kita berharap sebelum ajal itu, selama kita hidup, kita bisa merasakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu perlu proses, gitu kan? Tidak bisa instan, gitu ya. Nah, itu kenapa belajar nahwu shorof kan itu. Ya ini untuk nyemangati aja. Nah, saya lanjutkan soalnya tanda wakafnya lam alif ya. Yahdi, yang menunjukkan, ila rusdi, kepada hal yang benar, fa'amanna bih, maka kami beriman kepadanya, walan nusyrika, dan kami tidak akan menyekutukan bi rabbina,
dengan Tuhan kami ahadan sesuatu pun. Ya, ya karena tidak mungkin Al-Quran ini yang buat manusia. Pasti zat yang maha segalanya. Dari mendengar Al-Quran aja, dia masuk Islam. Jadi pembesar-pembesar Quraisy saat itu malah yang masuk Islam itu orang yang kategori cerdas gitu loh. Kayak Umar bin Khattab gitu kan. Ada juga yang ahli sastra tapi karena dia merasa gengsi, meskipun dalam hadis Ibnu Abbas itu diungkapkan bahwa dia itu mengakui bahwa Al-Quran itu pasti bukan yang buat manusia. Siapa namanya? Walid bin Mughirah. Itu hadis dari Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa wallahi la yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Seumur-umur aku tidak pernah mendengar sebuah kalimat yang seindah ini. Padahal dia mengatakan bahwa ma fikum a'lamu bil asy'ari minni wala a'lamu bi rajasin wala bi qasidatin minni. Di jazirah Arab tidak ada yang mengetahui sastra Arab melebihi aku, itu katanya itu. Jadi karena dia saking pakarnya sastra Arab, jagoannya, tapi ketika dia mendengar Al-Quran, wallahi la yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Seumur-umur aku nggak pernah mendengar kalimat yang seindah ini. Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Tapi karena dia merasa pembesar Quraisy, ya kurang lebih seperti Abu Thalib ya akhirnya sampai kematiannya pun dia tidak mengaku, tidak beriman kepada Allah. Tapi meskipun dia mengakui bahwa Al-Quran itu suatu hal yang tidak mungkin yang buat manusia itu. Oke, kembali ke Al-Quran. Wallahu akhrajakum kita sepakati akhrajakum itu posisinya sebagai apa? Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad jumlah atau sibul jumlah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Oke ya. Senang saya itu. Ya, pekan depan diulangi wallahu alam bisawab gitu kan. Enggak apa-apa, namanya juga manusia. Akhrajakum itu kalau kita tinjau ilmu shorof itu mujarad atau mazid? Nah, dari sini mazid mengikuti pola af'ala. Akhraja fi'il mudhari'nya apa berarti? Yukhriju. Oke, udah berhenti sampai situ. Mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna itu isim atau fi'il atau huruf? La ta'lamuna. Kembali lagi tadi. La ta'lamuna itu berapa kata? 3. Taunya 3 dari mana? La huruf terus ta'lamuna enggak jadi satu. Ada 2. La sebagai huruf, ta'lamuna sebagai fi'il mudhari' dhamirnya, fi'il madhinya. Ini mujarad atau mazid? Apa? Mujarad atau mazid?
Mazid. Mazid ikut yang mana? Hmm? Oke. Saya kasih bocoran, ini mujarot. Oke. Kalau mujarot, ini sudah ya. Ta'lamuna. Ini fiil mudhari, dhamirnya antum ya. Nah, pertanyaannya ini sulasi mujarrad ya. Biar nggak makan tempat, taruh di atasnya. Sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, kalau domirnya antum, kalau domirnya huwa jadi apa? Ya lamu, masya Allah. Kalau pola ya lamu itu mujarrad atau mazid? Mujarrad, oke, itu mujarrad. Bab berapa? Hah? Ada 1, ada 3. Tengah-tengahnya berapa? 2? Ada yang 2 enggak? Itu ada di bab 5. Coba dilihat bab 5. Dari fa'ilah. Bukan, karena ini nanti kata dasarnya alima. Melahirkan ilmu. Orangnya namanya apa? Alimun. Ini isim fa'il bukan? Ya. Alimun artinya orang yang berilmu, namanya alim. Nah. Kenapa? Kenapa? Jadi, kalau ulama itu jamak. Kalau ulama para orang alim. Nah, contoh satu lagi, nabi itu 1. Kalau anbiya itu para nabi. Wali 1. Aulia banyak. Alim 1. Ulama banyak. Itu namanya jamak taksir. Hah? Jamak taksir. Kenapa? Jamak yang tidak beraturan. Contoh masjid, masajid gitu. Kalau jamak mudzakkar salim kan beraturan kan? Muslim, muslimuna. Mukmin, mukminuna. Nah, tinggal tambah wawunun atau ya nun gitu. Tapi kalau jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Tapi tidak beraturannya jamak taksir masih ada aturannya. Ada pola-polanya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas. Yang penting ngaji. Iya, harus tahu ini ikut yang mana. Iya, enggak bisa. Aslinya A5. Enggak bisa. Harus tahu. Untuk itu
ngaji nahwu shorof di Al Ihsan kan itu. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini saya mau jawab, ini udah ada pertanyaan lagi kan gitu. Bingung saya dijawab mana dulu. Oke. Enggak apa-apa. Ya alhamdulillah saya sabar kan itu. Alimul ghaib. Alim itu menunjukkan kepada personalnya. Berarti Allah itu zat yang mengetahui hal yang ghaib. Wasyahadah. Jadi kalau wazan atau pola alimun, fa'ilun, nasirun, syahidun itu pasti merujuk kepada orangnya. Dan itu bisa dipastikan sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid polanya isim fa'ilnya beda, iya enggak? Contoh akhraja itu mazid atau mujarrad? Tadi sudah benar. Wallahu akhrajakum. Akhraja itu mazid atau mujarrad? Mengikuti pola af'ala, isim fa'ilnya apa? Apa? Waduh, ini nggak jadi masuk Universitas Islam Madinah ini. Ya. Ini sudah ditulis sebelum? Mukhrijun. Ya. Coba dilihat di bab berapa itu? Bab 9 halaman 24. Itu pola af'ala, isim fa'ilnya jadi apa? Muf'ilun. Kalau akhraja jadi mukhrijun. Kan isim fa'ilnya bukan khorijun ya. Kalau khorijun itu sulasi mujarrad. Tambah malam kok tambah pusing gitu ya. Enggak apa-apa, saya ulangi. Kan saya kan enggak pernah ninggal Bapak Ibu kan. Artinya tolong diulangi, ya saya ulangi gitu kan. Tolong ulangi lagi, lihat YouTube kayak gitu. Nanti saya ulangi lagi enggak masalah. Memang nahwu itu harus diulang-ulangi. Mujarrad itu ada berapa bab? 6. Coba lihat bab 1 sampai bab 6 isim fa'ilnya polanya sama, fa'ilun semua. Sama kan, fa'ilun. Baru sulasi mazid itu pola fa'ilnya berbeda-beda. Contoh af'ala isim fa'ilnya mujarrad. Fa'ula jadi apa? Oh ya, hasanah jadi hasanun ya, kecuali bab 6 berarti. Ya karena hasan itu orang yang baik. Jadi enggak pakai pola fa'ilun. Ya, syukron koreksinya, Pak. Baru apalagi di sulasi mazid itu pola isim fa'ilnya kan berbeda-beda. Ya. Dari sini sudah terjawab tadi pertanyaannya Bu Mela apa ya? Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi berarti Allah zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang syahadah yang bisa kita saksikan. Oke. Siapa yang tahu kenapa ghaibi? Apakah setiap alif lam itu jar? Mudhaf ilaih. Itu di surat apa? Ya.
Bentar. At-Taghabun ayat 18, Pak. Kalau apa itu? Berapa? Halaman berapa? 200? At-Taghabun ayat 18. 5 ayat 18. Berapa? 556. Ah. Alimul ghaibi. Ghaibi irabnya apa? Kenapa Jer? Pak Andi mau jawab apa? Oke. Muzafilah. Muzafilah irabnya apa? Jer. Wasyahadah irabnya apa? Kenapa Jer? Apa? Masya Allah. Apa? Diam dulu. Benar jawabannya apa? Istilahnya apa? Wasyahadati irabnya apa? Oke, diulangi Pak Eko. Atof. Jer karena atof. Atof itu ini sudah. Oh ya. Kayaknya tawabi saya pernah bahas ya. Tawabi. Naat, atof, taukid, badal. Itu naat. Nah, kalau atof, oh ya, berhubung yang ingat Pak Eko, berarti nanti tugasnya Pak Eko menjelaskan bab atof. Oke. Nanti kalau ada kitab nahwunya, jurumiyah itu kan lebih enak. Buka halaman ini. Gitu. Nanti dari saya cuma tambahan aja. Sudah? Oh iya. Coba bahas sedikit atof ya. Ada yang ingat nggak atof itu apa? Contoh. Ini bacanya gimana? Ja'a Zaidun wa Oke, Zaidun irabnya apa? Kenapa rafa? Fa'il. Kenapa fa'il? Karena didahului oleh fi'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ya. Khalidun irabnya apa? Kenapa rafa? Karena atof. Atof itu ikut-ikutan. Yang menjadikan dia itu atof itu karena ada huruf atof wawu. Aslinya wawu ini kalau saya hilangkan bisa nggak? Ja'a Zaidun, ja'a Khalidun. Nah, berhubung diringkas, aslinya wawu ini menyimpan maknanya ja'a. Sudah. Nah, tadi alimul
ghaibi wasyahadati. Alimul ghaibi, Allah itu mengetahui yang gaib. Wasyahadati, bisa nggak kalau ini saya ganti alimus syahadah? Tapi diringkas dengan yang namanya yang kata Pak Eko ini wawu. Jadi asyhadati i'rabnya apa? Jer. Kenapa jer? Karena atop kepada al-ghaibi. Al-ghaibi i'rabnya apa? Jer. Karena mudhaf ilaih. Jangan al-ghaibi i'rabnya jer karena mengikuti asyhadah. Nanti nggak selesai-selesai kan gitu. Jadi ini itu pengikut. Ya. Gimana? Ada wa, ada au, ada summa, ada 9 atau 10 huruf atof. Kalau istilahnya bahasa Indonesia itu konjungsi. Jadi ada kata sambung. Kenapa? Oh, pusing. Enggak apa-apa. Mikir. Jadi gini, Bapak Ibu, ya wes nanti lihat saya habis itu. Kan kalau pusing ada Paramex kan gitu. Nah, saya enggak iklan loh. Artinya gini Bapak Ibu. Orang taat atau maksiat itu sama-sama capek. Ya. Sama-sama pusing. Kalau orang taat itu pusingnya selesai, tinggal pahalanya, ya enggak? Ibadah capek, yang kekal pahalanya. Orang maksiat capek juga enggak? Capek, tapi yang kekal dosanya gitu kan. Nah, sama-sama capek, yang mendingan capek untuk yang mendapatkan ridho Allah gitu. Berarti enggak apa-apa ya, capek pusing ya. Oke, enggak apa-apa. Ini pertemuan awal kok. Baru muqaddimah. Muqaddimah tapi sampai sudah 2 tahun. Ya enggak masalah kan, babnya yang baru kan itu. Enggak apa-apa. Iya. Pertanyaan Bu Mela sudah terjawab ya. Alimul ghaibi itu menjelaskan Allah enggak? Berarti itu statusnya sebagai mubtada atau khobar? Lihat saya, jangan lihat itu dulu. Mubtadanya Allah atau alimul ghaib? Mengetahui yang gaib itu sesuatu penjelasan atau yang akan dijelaskan? Hah? Menjelaskan. Yang dijelaskan siapa? Allah. Berarti mubtadanya siapa? Allah. Alimul ghaibi statusnya sebagai. Nah, coba dilihat. Alimul ghaibi itu bawahnya tulisannya apa? Masya Allah. Bu Yosi sudah bisa jawab. Khobar gitu ya. Ya, khobar ya. Alimul ghaibi, alimu i'rabnya apa? Khobar. Nah, i'rabnya rofa. Sudah keras salah lagi kan. Alimul ghaibi, alimu i'rabnya apa? Kenapa rofa? Baru dijawab. Karena sebagai khobar. Al-ghaibi i'rabnya apa? I'rabnya jer. Kenapa jer? Mudhof ilaih. Khobar itu apa? Bisa enggak penjelasannya itu lebih dari satu? Allah maha kaya, maha pengampun, maha bijaksana. Nah ini
Wallahu syakurun halimun alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Syakurun, maha mensyukuri. Itu jadi khabar enggak? Halimun, maha penyantun, menjelaskan Allah enggak? Alimul ghaibi, alimus syahadah, al-azizu. Aziz itu artinya apa? Itu menjelaskan Allah enggak? Dibaca apa? Kenapa Rafa? Apa Bu Yasi benar? Karena apa? Hah? Karena sebagai khabar gitu. Mubtadanya mana? Suwana. Bukan. Mubtadanya Allah. Enggak, kembali ke Allah. Tetap tertulis tapi di awal. Jadi wallahu itu mubtada. Khabarnya apa? Syakurun halimun alimul ghaibi wasyahadah al-azizu al-halimu. Nah, itu. Kenapa? Enggak juga. Karena ini khabar mufrad. Karena kalau khabar jumlah ismiyah ada khabarnya lagi enggak? Hah? Enggak ada kan? Kan berhenti sampai sini. Misal gini. Wallahu al-hakimu. Allah maha bijaksana. Berhenti enggak? Nah, berarti itu khobar mufrad. Gitu. Ya, sudah ditelan dulu lah. Kenapa? Ya, ditelan ditahan. Jangan biarkan keluar lagi kan itu. Semangat lah. Sudah terjawab ya Bu Mela tadi ya? Bu Yasi? Ada pertanyaan? Enggak? Oke, kalau enggak ada lanjut pertanyaan yang kedua. Pak Farhani tadi nanya apa? Alima, alama, apa bedanya? Ada yang tahu? Boleh pulang duluan. Apa? Bener. Alama sulasi mazid mengikuti pola fa'ala. Masdarnya ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Fa'ala masdarnya jadi apa? Taf'ilan. Yang pertama. Buka yang gede aja, yang ini. Fa'ala. Di bab 7 halaman 20. Masdarnya apa? Kalau alama jadi apa? Oke, perlu ditulis dulu. Ini sudah. Alhamdulillah. Jadi nanti waktu pulang itu makannya tambah lahap begitu. Alama ini fi'il madhi ya. Fi'il mudhari'nya apa? Yu'allimu. Iya. Masdarnya apa? Masdar yang pertama. Takliman. Isim fa'ilnya jadi apa? Mu'allimun.
Ya, mufailun kan? Nah, alama ini apa yang membedakan fa'ala dengan fa'ala? Apa bedanya? Bukan. Kurang pas. Ingat nggak? Kalau berulang-ulang. Ya, alhamdulillah. Kan proses. Jadi kalau fa'ala ke fa'ala itu berulang-ulang. Contohnya nazzala. Kan turunnya itu berulang-ulang. Beda dengan nazala. Nah, kalau alima mengetahui, tahu aja. Tapi kalau alama itu proses yang berulang-ulang. Kenapa? Proses belajar mengajar itu namanya taklim. Karena prosesnya saya mau taklim tapi cuma 1 kali pertemuan, itu nggak masuk. Karena alama ini adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang. Untuk itu prosesnya namanya taklim, majelis. Apakah orang yang berilmu pasti mengajar? Tidak. Orang yang berilmu itu namanya alim. Iya enggak? Terambil dari kata alima, artinya mengetahui. Tapi kalau dia itu mengajar, istilahnya mu'allim. Orang yang mengajarkan itu mu'allim. Jadi beda antara orang yang berilmu dengan orang yang mengajarkan. Nah, tapi Ustadz ya sama aja. Tapi Ustadz jangan tanya tasrifnya kayak gimana. Pernah dengar lafadz mu'allim kan? Ya. Ya mengajar. Mudarris. Ya. Apa? Mu'allim. Oh ya. Waduh. Kenapa? Ya. Kenapa? Alima telah mengetahui. Kalau alima ini kan fi'il mudhari, iya enggak? Artinya alima telah mengetahui. Kalau alimun orang yang mengetahui, personalnya kan gitu. Gimana? Ain. Kenapa? Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya jadi apa? Ya, lamu. Bab 5 tadi ya. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ada pertanyaan? Jadi kalau ingin menambah nafsu makan, rumus dari Bu Yosi, banyak-banyak belajar nahwu dan sorof. Ya. Jadi apa ya? Saya itu sudah buat contekan mau bahas apa. Tapi nggak kebahas juga. Tapi alhamdulillah ya kalau dari pertanyaan itu kan malah apa namanya outputnya malah banyak. Ya sesuai kebutuhan. Jadi mau bahasnya apa ternyata apa kan gitu. Ingat nggak aslinya kita mau bahas apa? I'rab jamak mudzakkar salim. Belum kesentuh jamak mudzakkar salim. Padahal tadi saya mau contoh jamak mudzakkar salim ini gimana. Tapi ya nggak apa-apa.
Ini aja sudah membuat lapar. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya sama, tapi kalau bedanya, kalau mu'alim itu bisa ditasrif. Bisa kan, kita bisa nyari akar katanya kan. Mu'alim fi'il madinya apa? Allama. Fi'il mudhari'nya apa? Yu'allimu. Prosesnya apa? Ta'liman. Nah, sama-sama orang yang mengajarkan ilmu. Allamal insana apa insanu apa insani? Ya, tapi kalau belajar nahwu kenapa? Hah? Napani? Lihat saya, dianalisa dulu. Allah mengajarkan kepada manusia. Manusia ini sebagai Allah mengajarkan kepada manusia. Manusia sebagai maf'ul bihi robnya, nasab tanda utamanya, allamal insa. Nah, ya. Jadi kenapa alinsana? Oh, karena di Al-Quran gitu, enggak gitu. Karena dia maf'ul bih dibaca nasab. Ya. Jadi meskipun toh pun enggak bapak ibu enggak hafal, tapi ketika ada yang al-insanu, nah, bisa mengoreksi. Oh, karena dia maf'ul bih, seharusnya nasab gitu. Ya. Oh, bapak hafal Quran enggak, tapi saya belajar nahwu kan gitu. Loh. Ya, tahunya maf'ul bih aja ya enggak apa-apa daripada enggak tahu gitu kan. Gimana? Ya. Ada pertanyaan? Mau bahas jamak mudzakkar salim itu nanti teorinya sudah setengah jam, belum lagi pertanyaan. Jadi insya Allah setelah pesan-pesan berikut gitu ya. Paling enggak jamak mudzakkar salim rofanya pakai nasab, jer, isim mufrad rafa, nasab, jer, mudhaf ilaih, i'rabnya jer ya. Khobar ada berapa? Apa aja? Ghairu mufrad ada berapa? Apa aja? Jumlah sama sibhul jumlah. Jumlah ada berapa? Apa aja? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya, atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.